Selamat malam Pak Daniel dan rekan-rekan semuanya. Kali ini kelompok kami akan membahas mengenai chapter 14 dari bukunya Kaufman tahun 2015 dengan judul Building Shared Value from Social Business to Digitally Integrated Organization. Kemudian di buku yang kedua, bukunya Syafei tahun 2019, chapter 9 dan 10, mengenai Marketing Communication Using Digital Media Channel Evaluation dan Improvement of Digital Channel Performance. Nah, kelompok kami terdiri atas Pak Maman Oman Saipudin dan saya sendiri, Pipit Agustianti Mulyadi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai chapter 14, Building Share Value dari bukunya Kaufman. Nah, CSR atau yang sering disebut dengan Corporate Social Responsibility itu merupakan suatu fenomena dan strategi yang digunakan perusahaan untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder-nya. CSR dimulai sejak era di mana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang merupakan lebih penting daripada sekedar profitabilitas perusahaan. Nah, Semakin semakin besar suatu organisasi atau perusahaan, maka semakin banyak pula tuntutan masyarakat terhadap organisasi atau perusahaan tersebut. Dewasa ini banyak sekali perusahaan yang menggunakan segala cara untuk memenangkan persaingan, sehingga pelaku bisnis diharapkan dapat menjalankan bisnis yang memenuhi syarat dalam etika bisnis. Nah, organisasi atau perusahaan ini sebagai suatu sistem diharapkan dapat memiliki tanggung jawab sosial dalam masyarakat. CSR sendiri itu punya 4 pilar. Yang pertama adalah community, workplace, marketplace, dan environment. Nah, pilar komunitas atau community CSR ini mengacu pada kontribusi perusahaan kepada komunitas lokal. Nah, biasanya kontribusinya ini bisa dalam berbagai bentuk, mulai dari dukungan finansial sampai ke keterlibatan pribadi. Nah, pilar yang kedua dari CSR adalah lingkungan. Fakta sederhananya adalah bahwa orang-orang di seluruh dunia menjadi jauh lebih sadar dan perusahaan dapat lebih yakin bahwa prosentasi pelanggan maupun klien itu biasanya memiliki cukup banyak masalah lingkungan. Nah, konsumen semakin ingin tahu bahwa perusahaan tempat mereka membeli ini apakah punya praktek lingkungan yang cukup baik gitu. Banyak cara yang bisa ditunjukkan atas kesadaran lingkungan ini. Bisa dari daur ulang produk atau perusahaan menggunakan kendaraan rendah emisi. Dan itu disampaikan ke konsumen. Nah, pilar yang ketiga adalah marketplace. Nah, tanggung jawab sosial perusahaan yang tepat mencakup penggunaan periklanan, hubungan masyarakat, dan perilaku bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Elemen kunci lainnya dalam pilar pasar itu biasanya menerapkan kebijakan perlakuan yang adil terhadap pemasok dan juga vendor atau kontraktor maupun pemegang saham. Nah, dengan kata lain, aspek pasar CSR ini menolak praktik bisnis yang sifatnya eksploitatif demi praktek yang bisnis yang lebih adil dan berkeadilan. Nah, kemudian pilar keempat yang terakhir menyangkut adalah workplace atau tempat kerja. Nah, pilar ini mendorong penerapan perlakuan yang adil dan setara terhadap karyawan. Biasanya mematuhi protokol keselamatan tempat kerja dan menggunakan standar ketenagakerjaan dan kesempatan yang sama bagi seluruh karyawannya. Nah, kenapa sih harus CSV? Nah, kenapa harus CSV ini? Biasanya bisnis itu hanya dapat tumbuh berkesinambungan di lingkungan yang kondusif untuk memastikan tercapainya kinerja yang berkesinambungan. Perusahaan berkepentingan untuk meningkatkan kualitas sosial dan lingkungan yang bersentuhan dengan kegiatan bisnisnya.
Nah, CSV ini itu bisa menjadi strategi perusahaan yang sifatnya beyond the rules and organization and regulation. Jadi yang selaras dengan visi, misi, dan terus tata nilai dan strategi perusahaan. Nah, terintegrasinya program CSV ini dengan strategi bisnis, perusahaan menjadi dapat berkontribusi pada bisnis secara sustain atau berkelanjutan. Selain itu dapat meningkatkan citra perusahaan dan hubungan harmonis dengan para pemangku kepentingan. Nah, kemudian kalau kita lihat, kenapa sih CSV selama ini orang pemahamannya tentang CSR itu biasanya kayak cuman sosial rupiah gitu kan, itu konsepnya, konsep yang masih tradisional gitu. Jadi CSR itu kan biasanya dalam bentuk donasi atau bantuan, maka membuat masyarakat itu biasanya pengennya minta bantuan terus. Nah, dan biasanya persepsinya itu salah, baik itu untuk pelaksanaan bisnis, perusahaan, maupun ke masyarakat itu sendiri. Jadi, membuat masyarakat itu tidak mandiri, atau bahkan jadi ketergantungan kepada perusahaan. Nah, perbedaannya dari CSV ini, pertama itu mengoptimasi short term profit dan memiliki value. Kalau dilihat dari motivasinya lebih ke reputasi. Sedangkan kalau CSR itu kan lebih ke reputasi, sedangkan kalau CSV itu lebih ke competitive advantage, jadi punya nilai tersendiri. Kemudian dia memiliki konsep triple bottom line, yaitu keseimbangan antara profit, people, dan planet. Nah, kemudian kalau dari CSR sendiri kan biasanya berdasarkan project-project. Jadi kalau project-nya sukses, jadi ada sebab akibat gitu. Kalau project-nya sukses, maka mengurangi resiko negatif dari ini ya, dari setiap project-nya. Sedangkan kalau CSV ini itu biasanya menciptakan peluang bisnis baru gitu. Peluang bisnis baru dan berkontribusi ke sustainability development goals gitu, atau sekarang itu lebih terkenalnya oleh SDGs ya. Kemudian kalau dari CSV sendiri itu biasanya dia mengalokasikan resource dari internal yang diaplikasikan ke visi misi perusahaan gitu. Kemudian kalau dari integrated external engagement-nya ini, dia mengaplikasikan semua strateginya itu ke semua business level. Nah, jadi CSV ini merupakan suatu paradigma baru penerapan CSR dengan pendekatan strategis untuk memastikan kesinambungan bisnis bersinergi dengan pemangku kepentingan yang harus punya value dan menjadi kunci kesuksesan dari perusahaan itu sendiri. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, kalau gambar sebelah kiri itu mengenai value based matrix yang dibuat oleh Kotler. Kalau kita lihat, jadi dijelaskan merupakan suatu pemetaan analisa upaya pemasaran yang didorong oleh nilai dari suatu organisasi. Nah, ini tuh kita bisa ngelihat bagaimana sih brand suatu perusahaan itu dapat mempengaruhi dan mempengaruhi tantangan sosial, misalnya kesehatan masyarakat atau lingkungan, maupun dari internalnya itu sendiri, misalkan karyawan dan mitra penyalur. Nah, matriks ini punya dua dimensi. Yang pertama, secara horizontal itu ke setiap individu, tadi yang disebutkan karyawan, top manajemen, maupun ke konsumen itu sendiri, juga secara vertikal dari perusahaan. Dilihat dari misi, visi, dan value-nya itu sendiri. Nah, sebagai contoh nih ya, strategi perusahaan itu kan biasanya ditargetkan ke pikiran setiap individu, pikiran kognitif, kemudian ke heart untuk mempengaruhi, dan akhirnya ke spirit, ke nilai.
Nah, dengan cara ini tuh brand diharapkan dapat menghubungkan tanggung jawab sosial terhadap masalah global. Misalnya lingkungan, kelaparan, kemiskinan, hak asasi manusia, kesehatan dan kesejahteraan, dan lain sebagainya, termasuk dari berbagai tingkat pengalaman manusia. Nah, kalau kita sandingkan dengan gambarnya S.C. Johnson, value-based matrix-nya Johnson, itu misalkan contohnya dari segi pikiran itu, kalau dari Kotler, dia mendeliver satisfaction. Sedangkan kalau dari segi Johnson, itu kita bisa memetakan household dan consumer product lines. Nah, kalau dilihat dari matriksnya Johnson ini, biasanya kita ngelihat cerminan dari core value-nya itu sendiri. Apa sih yang artinya menjadi family company? Nah, atau bagaimana sih family company ini menerapkan nilai-nilai integritas, fairness, sama trust di atas segalanya. Jadi bukan hanya laporan pendapatan per tahun gitu, tapi apa sih yang bisa perusahaan lakukan untuk generasi berikutnya. Nah, evaluasi organisasi baik itu dari matriks Kotler maupun Johnson ini merupakan upaya integrasi ekonomi dan pembangunan masyarakat dengan melengkapi value-based matrix. Nah, apakah si visi misi perusahaan itu sudah konsisten dan selaras dengan target audiens dan mencari peluang baru yang dapat diimprove menjadi lebih baik. Nah, kemudian kita lihat sebagai contoh adalah Nestle. Nestle itu mencoba untuk mengimplementasikan CSV dengan 5 hal. Pertama, governance, measurement, stakeholder engagement, public policy, dan partnership. Seperti yang kita lihat di artikel ini, jadi Nestle itu mencoba menciptakan produk yang sustainable gitu. Jadi mereka ngelihat di tahun 2020 ini, terutama pada saat COVID, ketakutan orang-orang terutama ketakutan akan COVID, gimana sih mereka bisa menciptakan produk yang terjangkau, yang bernutrisi untuk kelas konsumen menengah ke bawah. Itu jadi produknya sustain. Kemudian dari CSV-nya Nestle sendiri itu dimulai pada tahun 2012. Nestle berkomitmen mendukung tujuan jangka panjang CSV dan mengubah sistem pengukuran kinerjanya mereka. Biasanya mereka lebih menambahkan lebih spesifik dan inisiatif, misalnya Nestle Cocoa Plan dan Nescafe Plan. Nah, program Creating Share Value Nestle ini berfokus kepada nutrition, water, dan rural development, environment and sustainability, dan human rights and compliance. Jadi kalau dilihat dari piramida CSV-nya Nestle, pertama Nestle itu comply terhadap setiap hukum yang berlaku, prinsip bisnis, juga peraturan yang ada. Nah, setelah melewati itu, fokus kedua itu Nestle melakukan sustainability, yaitu mencoba untuk menjaga masa depan. Dan yang terakhir adalah membuat creating share value dengan fokus 5 tadi, nutrition, water, people, rural development, dan environment sustainability. Nah, program CSV Nestle ini banyak sekali dari tahun 2012. Misalnya untuk pembangunan pedesaan, Nestle itu memberi bantuan teknis dan keuangan bagi para petani dan peternak mitra Nestle sehingga meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian mereka, sehingga juga membantu meningkatkan kesejahteraan hidup para petani tersebut. Selain itu, kalau kita lihat dari nutrition ya, Nestle punya program Nestle Healthy Kids misalnya, atau program pendidikan gizi atau program gaya hidup
yang aktif dilakukan oleh merek-merek Nestle, misalnya Denkau gitu. Jadi kayak harus minum susu setiap hari dan sebagainya. Ada juga contoh yang lain adalah share value Nestle tentang air. Jadi mereka mencakup keberlanjutan lingkungan. Biasanya mereka melakukan berbagai macam upaya penghematan air di sarana produksi, kemudian memproses air limbah menjadi air bersih. Juga Nestle ada kerjasama dengan mitra memberikan akses air bersih untuk komunitas sekitar. Ada juga nih melestarikan keberlanjutan air seperti penanaman pohon dan pembuatan lubang pori. Nah, selanjutnya untuk integrated external engagement. Selanjutnya untuk integrated external engagement itu bagaimana itu merupakan beyond dari CSR, itu bagaimana perusahaan dapat mengintegrasikan pertimbangan eksternal ke dalam pengambilan keputusan di semua tingkat organisasi. Nah, beberapa hal yang harus dilakukan adalah pertama, define what you contribute, mendefinisikan kontribusi perusahaan. Nah, sebuah perusahaan dapat berkontribusi lebih banyak daripada produk atau layanannya yang ditawarkan. Nah, itu harus secara eksplisit mendefinisikan bagaimana sih pemenuhan tujuan internalnya mereka dan menguntungkan pihak eksternal yaitu masyarakat. Kemudian yang kedua, clarify your core values, itu mengklarifikasi core value-nya dengan memperjelas core value-nya. Nah, kemudian ini core value ini kan bisa kita breakdown jadi dua, pertama action plan maupun nilai-nilai aspiratif. Kemudian yang ketiga adalah know your audience. Know your audience ini memahami stakeholder seperti memahami target konsumen, mengetahui preferensi, keahlian, dan networking dari stakeholder juga dapat membuka peluang bermitra dan solusi inovatif. Yang keempat itu apply progressive management, yaitu manajer itu harus efektif mengintegrasikan action plan pada setiap keputusan dan tindakan sehingga standar yang diterapkan ini menjadi budaya organisasi tersebut. Kemudian yang kelima adalah menerapkan proses yang konsisten. Nah, kemudian yang keenam adalah measure outcome atau mengukur hasil. Semua proses ini harus terukur, baik itu dari strategi, inisiatif, maupun tugas yang diberikan. Nah, kemudian yang terakhir adalah engage passionately. Jadi, kita itu harus lebih, organisasi itu harus lebih berkomunikasi secara proaktif, tidak memonopoli, dan mementingkan kolaborasi. Nah, yang terakhir adalah mengenai core values. Core values ini seringkali itu hanya digambarkan sebagai masukan saja, tapi tidak terukur dalam model bisnis. Nah, dewasa ini tuh kita harus lebih, padahal sebenarnya core value ini bisa mengarahkan kegiatan kita, direct our action, dan menjadi kunci kesuksesan dari perusahaan itu sendiri maupun dari brand itu sendiri. Nah, biasanya saat ini tuh Sustainability Development Goals ini di breakdown menjadi 4 level, baik itu dari level individu, antar sektor, antar perusahaan, maupun kebijakan. Salah satu contohnya misalkan untuk level individu itu memastikan program dan aktivitas perusahaan itu sesuai dengan CSV perusahaan itu dan menginformasikan, melibatkan seluruh pemangku kepentingan di perusahaan untuk menerapkan CSV strategi. Kemudian sebagai contoh kalau di level antar sektor itu melakukan kolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk mengintegrasikan CSV strategi ini dengan sektor industri perusahaan. Atau bisa juga mengajak perusahaan lain untuk menyelaraskan kolaborasi dalam aksi-aksi CSV. Nah, kalau level antar perusahaan biasanya membangun pemahaman aktivitas bisnis yang sejalan, yang sama, yang inline. Kemudian bisa juga menyusun percepatan dampak positif dari CSV dan memitigasi dampak negatifnya.
Kemudian kalau level antar perusahaan bisa juga menyusun solusi bisnis yang selaras dengan CSV strategi itu sendiri. Nah, kalau di level kebijakan itu kita bisa melakukan advokasi kebijakan pemerintah kepada para pemangku kepentingan untuk mendukung CSV strategi, kemudian mengidentifikasi sumber-sumber dananya itu dari mana aja supaya bisa menciptakan peluang-peluang kemitraan yang baru dan mendorong untuk kualitas penyusunan sustainability report yang lebih baik. Demikian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Oman. Terima kasih. Baiklah, terima kasih teman-teman. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi kami mengenai marketing communication menggunakan berbagai channel media digital. Pada bagian ini, kita akan mempelajari berbagai pemasaran digital menggunakan banyak saluran media digital yang berbeda, seperti pemasaran afiliasi, email, iklan video bergambar, dan mesin pencari, untuk menarik pengunjung ke situs web yang ditargetkan. Jadi, memilih teknik komunikasi digital yang paling hemat biaya dan efektif untuk menarik pengunjung dan pelanggan baru saat ini menjadi aktivitas pemasaran utama, baik untuk bisnis online maupun multi saluran saat ini. Nah, kita akan memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan digital media channel. Digital media channel ini merupakan teknik komunikasi online seperti search engine marketing, affiliate marketing, and display advertising yang digunakan untuk melibatkan pengguna web di situs pihak ketiga, mendorong mereka untuk mengunjungi situs target atau membeli melalui channel tradisional seperti melalui telepon ataupun pembelian di toko. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah Search Engine Marketing atau biasa kita sebut SEM. Seperti yang telah kita ketahui dan juga sudah sering kita pelajari saluran ini, mempromosikan melalui mesin pencari untuk memenuhi tujuannya dengan mengirimkan konten yang relevan dalam daftar pencarian dan mendorong mereka untuk mengklik ke situs tujuan. Teknik ini merupakan kunci untuk menghasilkan pengunjung ke situs web dan target dari pengunjung yang kita harapkan. Salah satu search engine yang terbesar di dunia adalah Google, yang mengarahkan kita pada pencarian yang kita inginkan. Tujuan dari SEM ini yaitu mempromosikan melalui mesin pencari untuk memenuhi tujuannya dengan mengirimkan konten yang relevan dalam daftar pencarian dan mendorong mereka untuk mengklik ke situs tujuan. SEO melibatkan pencapaian posisi tertinggi atau peringkat mengenai kekuatan organik sebuah situs atau website. Mesin pencari akan mengkombinasikan kata kunci tertentu atau frase kunci yang dimasukkan oleh pengguna mesin pencari. Kita dapat melihat apakah sebuah situs memiliki kekuatan SEO yang kuat ya dengan cara melihat organik website yang pada setiap kunci pencarian. Nah, kelebihan dari SEO ini adalah pertama, yaitu traffic pengunjung yang signifikan. Saat suatu website memiliki SEO yang bagus, akan meningkatkan traffic pengunjung yang cukup tinggi. Selain itu, keuntungannya juga mencapai target audiens yang disasar. Tidak memerlukan biaya yang besar dan juga dinamis. Dinamis yang dimaksud adalah terdapat berbagai konten baru yang disertakan relatif cepat untuk halaman situs yang paling populer. Nah, namun SEO juga memiliki beberapa kekurangan seperti kurangnya prediksi dibandingkan dengan media lain. SEO sulit untuk memprediksi hasil untuk investasi tertentu dan sangat kompetitif. Hasil dari SEO mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan juga untuk dicapai, terutama situs baru. Selain itu membutuhkan investasi berkelanjutan juga yang signifikan dalam pemasaran konten dan karena persaingan yang ketat, kompleksitas, dan perubahan pada algoritma peringkat. Nah, selanjutnya mengenai paid search marketing atau lebih kita kenal iklan dengan biaya per klik. Nah, di sini iklan teks akan ditampilkan saat pengguna mengetik frase
frasa tertentu. Nah, biasanya diberi label sebagai tujuan sponsor. Nah, ini ditampilkan di mesin pencarian. Keuntungan dari teknik ini yaitu dikarenakan ini biaya per klik ya. Jadi pengiklan tidak akan dikenakan biaya jika hanya iklannya ditampilkan dan dilihat orang. Selain itu, teknik ini sebenarnya sangat menjangkau target audiens. Akuntabilitas jelas dan dapat diprediksi dan diiklankan ulang. Nah, di sisi lain, kelemahan teknik ini yaitu kompetitif dengan iklan yang lainnya, memerlukan biaya yang mahal, perlu memiliki pengetahuan dan skill marketing yang luas, memakan waktu dan terkadang tidak relevan bagi audiens sehingga terkadang diabaikan. Nah, selanjutnya teknik digital marketing channel menggunakan online public relation dan influencer. Teknik ini seperti yang kita ketahui dengan berkembangnya teknologi semakin banyak yang menggunakan teknik ini untuk memasarkan produk mereka, influencer juga sudah tampaknya memiliki pengaruh yang kuat dalam pemasaran produk. Beberapa jenis influencer seperti brand advokat, mikro dan makro influencer, influencer profesional, dan selebriti. Nah, hal ini memiliki keuntungan seperti menjangkau audiens berdasarkan follower yang dimiliki, memiliki kredibilitas, dan meningkatkan SEO. Sedangkan kelemahannya yaitu merupakan investasi yang cukup berisiko. Contohnya, jika memiliki isu negatif yang akhirnya dikaitkan dengan brand yang kita miliki. Selanjutnya teknik afiliasi marketing dan iklan yang interaktif, baik melalui video maupun bergambar. Teknik afiliasi ini membutuhkan pihak ketiga, di mana kita bekerja sama dalam membuat dan mengelola pengaturan jangka panjang untuk mempromosikan layanan online di situs web pihak ketiga atau melalui komunikasi email, berbagai bentuk kemitraan termasuk pemasaran bersama, pembangunan tautan, pemasaran afiliasi, atau kinerja. Situs perbandingan harga dan sponsor online lainnya. Nah, kelebihannya adalah biaya yang melalui performa dari iklan yang ditampilkan, seperti contoh 5% dari penjualan produk dan lain-lain. Nah, selain itu bisa menjangkau audiens yang lebih luas, meningkatkan awareness audiens. Kelemahannya seperti membutuhkan biaya yang tinggi namun efisiensi kurang. Dapat mengeksploitasi nama brand dan memungkinkan konflik dalam manajemen fee. Sedangkan interaktif display ads merupakan pengguna iklan bergambar online seperti spanduk dan iklan video di penerbit dan situs jejaring sosial untuk mencapai kesadaran merek dan mendorong klik tayang ke situs tujuan. Nah, selanjutnya menggunakan email dan pesan sosial media serta viral marketing. Pertama, menggunakan email berbasis izin yang sah kepada calon pelanggan atau pelanggan yang telah disetujui untuk menerima email dari organisasi dapat dilakukan dalam teknik ini. Nah, email atau pesan ini dapat berupa informasi mengenai produk baru, tawaran potongan harga untuk pelanggan, dan lain-lain. Selain itu, belakangan ini kerap juga kita dengar istilah viral marketingnya. Teknik inilah yang baru-baru ini dilakukan oleh Burger King yang meminta konsumen untuk membeli dari McD. Pesan ini viral dan membuat konsumen semakin aware terhadap Burger King. Kasus yang baru-baru ini juga kalau teman-teman ingat adalah kasus BTS meal di McD yang antriannya membludak banget ya, sehingga beberapa gerai McD harus ditutup. Nah, viral marketing ini merupakan konten terkait brand yang menarik dibagikan, diteruskan, atau didiskusikan secara elektronik atau didiskusikan secara offline untuk membantu mencapai awareness dan dalam beberapa kasus mendorong ulasan dan tanggapan dari konsumen sehingga menjadi viral. Nah, kelebihannya dengan menggunakan agen yang viral dapat mencapai target audiens jumlah besar dengan biaya yang relatif lebih rendah. Namun kelemahannya adalah adanya kesulitan dalam membuat atau mempertahankan konsep yang viral dan mengontrol target audiens. Nah, terakhir menggunakan teknik offline promotion.
Teknik ini menggunakan TV, radio, dan lain-lain untuk media promosi. Nah, kelebihannya adalah dapat mencapai jangkauan yang luas, semakin kreatif, akan semakin membawa dampak promosi yang signifikan. Namun, kelemahannya adalah pemosisian, targetnya lebih sulit dibandingkan online dan biaya akuisisi yang cukup tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai chapter 10, Evaluation and Improvement of Digital Channel Performance dari bukunya Dave Shavey dan Fiona Ellis Chadwick tahun 2010 mengenai Digital Marketing Strategy Implementation and Practice Pearson 7 Edition. Nah, dari pengertian Evaluation and Improvement Digital Channel Performance Review ini, metodenya ini untuk menilai dan meningkatkan efektivitas situs dan komunikasi dalam menyampaikan bisnis dan manfaat pemasaran. Bab ini secara singkat mencakup proses dan alat untuk mengupdate suatu situs. Nah, tujuan pembelajaran kali ini ada 3. Pertama, memahami istilah dan alat yang digunakan untuk mengukur dan meningkatkan efektivitas pemasaran digital. Kemudian yang kedua adalah pengembangan langkah yang tepat untuk mengukur efektivitas pemasaran digital. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi aktivitas yang diperlukan saat mengelola digital activity dan update konten. Nah, essential digital skill mengevaluasi efektivitas dari digital marketing. Nah, berikut merupakan bagaimana sih mengevaluasi efektivitas digital marketing ini. Yang pertama, kita harus menganalisa efektivitas pemasaran digital menggunakan ukuran yang relevan, terutama untuk media digital. Kemudian melihat bagaimana customer journey, website customer journey, dan efektivitas konten itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah memahami bagaimana cara menggunakan sistem analisis pemasaran digital seperti Google Analytics, Adobe Analytics, dan alat visualisasi data seperti Google Data Studio, Tableau, atau alat analisis statistik open source analisis tools R. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengetahui bagaimana cara menjalankan eksperimen terstruktur seperti A/B testing untuk meningkatkan atau mengimprove efektivitas situs. Kemudian yang keempat adalah memahami bagaimana berbagai jenis teknologi pemasaran dapat digunakan untuk mengukur dan meningkatkan keterlibatan pelanggan. Nah, gambar 10.1 ini di samping ini merupakan key question untuk proses evaluasi, matriks, dan tools untuk meningkatkan kontribusi digital marketing dalam sebuah organisasi. Nah, yang pertama, untuk melihat kualitas proses web analytics itu dilihat dari 2. Yang pertama matriks, bagaimana kita bisa menyeleksi diagnosa matriks ini yang tepat dan untuk meningkatkan performance-nya. Yang kemudian yang kedua adalah tools, dilihat dengan menganalisa software apa saja sih yang bisa dikumpulkan, diagregasi, dan divisualisasikan matriksnya. Nah, di step yang kedua adalah untuk melihat kualitas dari proses manajemen. Terbagi menjadi 2 lagi. Yang pertama dari analisisnya, apakah pengukuran yang direview dan diinterpretasikan ini disajikan dalam waktu yang tepat. Kemudian yang kedua adalah action, apakah pengukurannya itu tepat sasaran. Nah, dari keempat proses ini kita kan bisa melihat
membuat suatu kesimpulan akan peningkatan kontribusi channel itu sendiri. Nah, kemudian performance management untuk digital channel ini sekarang itu diperluas dari proses analisis dan tindakan improvement untuk mendorong kinerja dan pengembalian bisnis. Nah, performance management ini merupakan sebuah proses yang digunakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi beserta proses-prosesnya. Nah, stage yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat performance manajemennya itu sendiri. Kemudian stage yang kedua adalah mendefine kerangka konsep dari performance metric. Nah, stage 2 ini pengukuran ini harus dilihat dari kontribusi pemasaran digital di berbagai aspek. Misalnya seperti pertanyaannya, apakah tujuan bisnis yang ditentukan dalam strategi pemasaran digital ini sudah terpenuhi atau tidak, kemudian apakah rencana tujuan pemasaran ini sudah tercapai, kemudian yang ketiga adalah apakah tujuan komunikasi pemasaran juga sudah tercapai. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah stage 3 adalah tools dan teknik apa saja sih untuk bisa mendapatkan insight, kemudian prosesnya di running dan sehingga akhirnya memberikan kesimpulan di hasil akhir. Nah, gambar di samping ini, dari gambar di samping ini kita bisa melihat dari keempat pertanyaan ini, misalkan kita harus what should we do about it? What do we want to achieve? Nah, kita harus men-setting suatu goal setting gitu. Jadi tujuan utamanya itu seperti apa. Kemudian kita breakdown lagi what is happening itu kita bisa menggunakan performance measurement. Jadi mengukur kinerja dari digital channel-nya itu sendiri. Kemudian why is it happening itu kita bisa melihat hasilnya itu dari performance diagnosis. Jadi diagnosanya seperti apa dari kinerja si digital channel itu. Kemudian yang terakhir setelah kita tahu penyebabnya apa, terus measurementnya seperti apa, dan dilihat dan kembali dengan goal settingnya, kemudian muncul pertanyaan keempat adalah what should we do about it? Nah, kita bisa membuat atau men-setting suatu corrective action. Nah, dari keempat proses pertanyaan ini itu masing-masing punya kontrol sendiri. Misalkan dari pertanyaan pertama, what do we want to achieve? Jika kita menghasilkan goal setting, berarti itu termasuk ke dalam strategi kontrol. Kemudian yang kedua, what is happening? Kita kan hasil outcome-nya keluarannya adalah performance measurement. Jadi kita harus kontrolnya dilihat dari annual plan-nya. Jadi tiap tahunnya seperti apa. Kemudian dari pertanyaan ketiga, why is it happening itu kita melakukan performance diagnosis hingga kontrolnya yang harus dilihat itu adalah efisiensinya. Nah, kemudian di slide selanjutnya mengenai channel behavior. Nah, channel behavior ini adalah Chevy ini menyarankan bahwa organisasi itu mendefinisikan kerangka pengukuran atau membuat suatu dashboard manajemen yang menentukan pengelompokan matriks untuk menilai kinerja pemasaran digital dan harus memenuhi kriteria-kriteria. Nah, yang pertama adalah menyertakan matriks efektivitas tingkat makro yang menilai apakah tujuan strategis dapat dicapai dan menunjukkan sejauh mana pemasaran digital berkontribusi terhadap bisnis. Nah, kontribusinya itu bisa berupa pendapatan dan laba atas investasi. Kemudian yang kedua adalah menyertakan
matriks tingkat mikro yang menilai efisiensi pemasaran digital taktik dan implementasi. Nah, tindakan seperti taktik dan implementasi ini disebut sebagai performance driver supaya bisa mencapai target dan optimalisasi online marketing dengan lebih menarik supaya dan bisa lebih menarik banyak pengunjung atau viewers dan meningkatkan conversion dan retensi ke hasil pemasaran yang diinginkan. Kemudian yang ketiga juga dari performance management ini kita bisa menilai dampak pemasaran digitalnya ini terhadap kepuasan, loyalitas dan kontribusi pemangku kepentingan atau stakeholder, misalnya dari si pelanggan itu sendiri atau viewer, investor, karyawan, juga mungkin mitra vendor gitu. Kemudian selanjutnya mengenai channel buyer behavior. Channel behavior ini menurut Web Insight, framework diagnosa Web Insight ini termasuk dalam 3 matriks kunci. Yang pertama business contribution. Ini itu kontribusi pendapatan online, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dia punya kategori penetration, cost, dan profitability. Kemudian yang kedua adalah marketing outcomes-nya. Nah, kalau kita lihat bagaimana leads-nya, bagaimana sales-nya, bagaimana sales risk context, conversion, dan retention efisiensinya. Nah, yang ketiga itu customer satisfaction. Nah, kepuasan pelanggan ini atas online journey itu sangat penting dalam mencapai yang diinginkan oleh si channel outcome itu sendiri. Biasanya kita bisa menilainya itu dari kuesioner yang disajikan secara online, bisa melalui Google Form atau Bitly, atau juga fokus group dan wawancara untuk menilai pendapat pelanggan tentang konten situs web dan layanan pelanggan. Nah, dan bagaimana hal-hal tersebut itu mempengaruhi persepsi merek secara keseluruhan. Kemudian yang keempat adalah customer behavior, bisa dilihat dari web analytics. Kita lihat bisa dari profilnya, customer orientation-nya, usability-nya, clickstream, dan site action. Kemudian yang terakhir dari channel buyer behavior ini kita bisa melihat site promotion, bagaimana efisiensi kegiatannya, atau misalkan efisiensi lebih memilih ke mana, atau bagaimana reach-nya, atau dan bagaimana si kinerja search engine visibility dan link building, email marketing, juga integrasi dari kesemuanya. Nah, selanjutnya mengenai marketing research menggunakan internet dan digital marketing. Nah, marketing research ini menggunakan internet dan media digital ini sehingga dapat membantu menentukan pengaruh situs web dan komunikasi terkait tentang persepsi pelanggan tentang perusahaan dan produk serta layanannya. Tapi juga memiliki aplikasi yang lebih luas untuk mendapatkan umpan balik dari pelanggan tentang suatu merek dan bagaimana hal tersebut dapat berkembang di masa depan. Nah, Smart Insight ini mengidentifikasi terdapat 5 kelas yang berbeda dari online feedback tools. Yang pertama itu website feedback tools, menyediakan permanent facility untuk konsumen untuk bisa memberikan feedback dengan petunjuk di setiap halamannya. Dan hal ini digunakan secara terus-menerus untuk mengaktifkan feedbacknya secara berkelanjutan, termasuk peringkat konten pada halaman, produk, maupun layanannya.
Kemudian yang kedua adalah site user intent satisfaction surveys. Nah, alat-alat ini juga untuk mengukur gap antara apa yang diharapkan oleh viewers untuk dapat dilakukan di web dan apa sebenarnya yang mereka lakukan ini tercapai. Nah, kemudian yang ketiga adalah crowdsourcing product opinion software. Nah, perangkat ini juga lebih luas dari web feedback yang nomor 2 tadi, sehingga memungkinkan viewers atau pelanggan untuk berkomentar tentang layanan baru yang lebih potensial. Sebagai contoh, software ini digunakan oleh Dell dalam Idea Storm. Kemudian yang keempat adalah simple page or concept feedback tools. Nah, dalam bentuk crowdsourcing ini, alat ini memberikan feedback dari panel online tentang misalkan tata letak halamannya, pengiriman pesannya seperti apa, maupun layanannya. Yang terakhir adalah general online survey tools. Nah, tools-nya itu seperti Zoomerang atau SurveyMonkey memungkinkan perusahaan untuk mensurvei audiens mereka dengan biaya yang cukup rendah. Nah, kemudian content management process. Kita perlu menentukan proses content management ini sehingga dapat terlihat dengan jelas perubahan terhadap suatu perusahaan. Nah, web maupun konten yang update ini harus dapat dipahami oleh seluruh tim dalam kontribusinya terhadap konten. Nah, yang pertama itu adalah write atau tulis. Nah, tahap ini melibatkan penulisan salinan pemasaran jika perlu nih, merancang tata letak salinannya, maupun gambar-gambar yang ada dalam web page. Kemudian yang kedua adalah review. Nah, kita harus mereview atau meninjau secara independen dari copyright itu supaya untuk memeriksa kesalahan sebelum situs tersebut diterbitkan. Nah, jika kita lihat dari ukuran organisasi, mungkin review diperlukan oleh satu orang atau beberapa orang yang mencakup berbagai aspek kualitas dari konten itu sendiri, misalnya image perusahaan, copy editing, teksnya, sehingga bisa mengidentifikasi dari kesalahan tata letak bahasa, atau copyright, atau branding, ataupun legalitas. Nah, kemudian yang ketiga adalah correct. Nah, tindakan correct ini melibatkan pembaruan yang diperlukan sebagai hasil tahap kedua, jadi lebih dikoreksi lagi. Nah, kemudian yang keempat adalah publish. Publish ini untuk mencoba ke lingkungan atau biasa yang kita kenal dengan A/B testing. Nah, tahap publikasi ini melibatkan penempatan copyright ini dikoreksi pada setiap halaman web. Jadi bisa diperiksa lebih lanjut. Biasanya A/B testing hanya dapat dilihat dari dalam perusahaan. Nah, untuk yang kelima adalah tes. Tes ini sebelum web page diluncurkan dan tersedia di situs manapun di World Wide Web atau www, untuk melakukan tes akhir jika melihat ada masalah teknis misalnya, atau halaman bisa berhasil dimuat di browser yang berbeda atau image-nya keluar atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah publish secara live. Nah, setelah materinya ditinjau, terus diuji, terus dinyatakan memuaskan dari hasil testing, maka hal tersebut dapat dipublikasikan ke main website dan bisa langsung diakses oleh viewers. Demikian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, silakan diajukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.